Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Setelah bangun pagi, kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan akan membaca, merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Pembacaan kita dari Ibrani pasal 10 di ayat 1 sampai 18 kita melihat bagaimana Yesus sebagai imam besar tidak saja sebagai perantara antara kita dengan Allah, tetapi dia juga adalah kurban itu sendiri dan kurban yang sempurna sekali untuk selamanya. Nah, kita yang percaya kepada dia memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak berulang-ulang lagi mengorbankan kurban kepada Allah, atau tidak lagi berkali-kali Yesus mengorbankan diri untuk keselamatan kita, tapi sekali untuk selamanya. Nah, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Di ayat 19 kita akan membaca satu perikop ini. Diperlukan ketekunan dalam hidup kita untuk bersedia mengiring dia dan melakukan kehendaknya. Saya akan membaca ayat 19. Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-20 dan seterusnya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, Tuhan yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan mengakhiri umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang Tuhan, dan ketika harta kami durhaka, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih mendapat sukacita. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan kebetulan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan aku tidak yang mengundurkan diri, maka aku tidak
Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Ya, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Orang yang percaya, ya, sesungguhnya dia tidak akan murtad. Orang yang percaya tidak akan mundur karena Roh Kudus berdiam di dalam dia. Ya, tetapi menjadi satu peringatan. Nah, kalau orang sudah mengetahui kebenaran, ya, tadi diingatkan, mengetahui kebenaran tetapi menolak kebenaran itu, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosanya. Nah, berarti orang itu sesungguhnya belum percaya, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tetapi dia tahu kebenaran itu. Dia mengerti akan kebenaran itu, namun dia tidak memegang teguh kebenaran itu. Atau dengan kata lain, dia tidak percaya kepada kebenaran. Maka dia akan mengalami kebinasaan. Dia akan mundur. Ya, dikatakan, tetapi kita orang percaya, ya, tidak akan mundur karena Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan menjelang hari Tuhan yang sudah dekat, kedatangan Kristus kedua kali yang sudah dekat, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena dikatakan Yesus sudah membuka jalan yang baru, ya, dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kemarin yang kita peringati kematian Yesus sehingga kita layak di hadapan Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, kalau kita lihat ayat 22, karena itu, karena apa? Karena Yesus sudah membuka jalan, karena Yesus sudah mati di kayu salib, ya, karena kita sudah dilayakkan di hadapan Bapa. Maka apa yang kita lakukan? Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita sudah dikuduskan, ya, maka dengan keyakinan iman ini yang teguh, ya, kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Dan kita mau terus datang kepada Tuhan, jangan justru melarikan diri dari Allah. Ya, kita datang menghadap Allah. Kemudian mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Pegang kepercayaan kita, iman kita, keyakinan kita. Ya, kita sudah layak di hadapan Allah, dilayakkan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus. Jadi jangan ragu-ragu, jangan bimbang, pegang teguh pengakuan kita tentang keselamatan di dalam Yesus. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang berikut dikatakan apa? Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, di sini peran kita perhatikan yang lain. Oke, hubungan kita dengan Allah, kita pegang erat iman percaya kita. Jangan ada keraguan-raguan. Sungguh di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan karena Yesus, ya, telah mati untuk kita. Ya, pengampunan dosa Dia berikan kepada kita yang datang kepada Dia. Nah, bagaimana dengan sesama? Saling memperhatikan, saling menasihati, mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Lakukan yang baik. Jadi pekerjaan baik bukan untuk keselamatan, tetapi pekerjaan baik itu adalah tindakan orang percaya. Tindakan orang percaya, memperhatikan saudara yang lain. Kalau ada orang yang berdosa, kita ingatkan dia, jangan kita berdiam. Ya, kalau kita berdiam dan orang itu nanti mati di dalam dosanya, ya kita yang dituntut oleh Tuhan. Di mana kamu ketika kamu lihat saudaramu berdosa? Kenapa nggak diingatkan? Kenapa nggak dinasihati? Jadi kita harus saling menasihati. Ini waktunya. Ya, ayat yang ke-25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, ini terlihat sekali, ya. Banyak orang Kristen hanya menyebut dirinya Kristen, tetapi dia menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Hari Minggu misalnya kita lihat, ya, berapa banyak
orang yang masuk ke gereja, ya, jumlah orang Kristen berapa, yang masuk ke gereja berapa. Nah, berbeda kalau pada saat perayaan Natal, ya, nah baru kelihatan ternyata orang Kristen banyak. Tapi setelah lewat Natal, lewat tahun baru, kok jumlah orang Kristen jadi kecil, ya, jadi sedikit. Jadi kalau kita melihat jumlah orang Kristen dari kehadiran di gereja, ya maka angkanya berbeda. Ya, Natal itu angkanya tinggi, tetapi setelah lewat Natal dan tahun baru angkanya jadi rendah. Jangan seperti itu. Ya, tetapi dikatakan marilah kita, ya, saling menasihati tadi. Jangan meninggalkan atau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahnya seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Rupanya ada orang yang, ya udahlah, nggak usah terlalu, ya, bersekutu gitu, ya, menjauhkan diri. Ya, jadi salah satu alat ukur dapat dikatakan untuk melihat apakah iman seseorang ini bertumbuh atau tidak, bagaimana pola ibadahnya, bagaimana penyembahannya kepada Tuhan, nah, bagaimana dia setiap pertemuan ibadah, ada kepedulian nggak, ada semangat nggak. Tapi kalau sudah mulai semakin jauh, nah ini dipertanyakan ini pertumbuhan imannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 26 menjadi peringatan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi yang menolak kebenaran itu ya disebut orang durhaka. Ya, mereka disebut orang-orang yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian. Jadi orang-orang ini tidak akan bisa mengalami keselamatan karena dia sendiri yang menolak. Padahal Yesus mati untuk semua orang. Tetapi tidak semua orang memperoleh keselamatan karena tidak semua orang datang kepada Yesus. Ya, tidak semua orang yang percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, karena kita orang-orang yang sudah mengenal Dia, ya, tahu kebenaran, percaya kepada Dia, maka kita harus pegang teguh iman percaya kita. Di ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Ya, ini harus kita pegang. Nah, banyak akhir-akhir ini kita mendengar, ya, orang-orang yang tadinya melayani, bahkan menyebut diri sebagai hamba Tuhan, pendeta, malah tinggalkan gereja, tinggalkan Yesus, beralih kepada Tuhan-Tuhan yang lain, atau mungkin dia berjuang mencari Tuhan alternatif, ya. Jadi jangan cari Tuhan alternatif. Ya, hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ya, jangan kamu lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Ya, besar upah keselamatan. Ya, hidup kekal, masuk surga. Itu yang sedang kita nantikan. Jadi kalau kita akhirnya melepaskan kepercayaan kita, wah, ini bagaimana kita bisa selamat? Bagaimana kita bisa masuk surga? Sebab hanya melalui Yesus, satu-satunya jalan. Tabir itu dia yang buka. Ya, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya melalui Yesus. Mengapa kita tinggalkan Yesus? Mengapa kita mau beralih kepada yang lain? Jangan, ya. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Saudara, dikatakan memang ada tantangan, ada pergumulan yang kita hadapi sebagai orang percaya. Maka ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Hidup yang kekal. Mati pasti masuk surga. Iya. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Pemeliharaannya hari lepas hari. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Ya, Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Aku bersama kamu. Immanuel. Jadi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mengapa kita beralih kepada yang lain? Ya, Tuhan selalu menyertai kita. Ya,
Ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Perhatikan di ayat 37 adalah, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi kedatangan Kristus kedua kali sudah dekat, sudah sangat dekat. Ya, ini garis akhir sudah dekat. Ya, jadi jangan lepaskan iman kita. Jangan lepaskan kepercayaan kita. Pegang teguh, percaya dan lakukan hal yang baik, lakukan yang benar, giat beribadah, giat melayani, ya, giat dalam persekutuan. Ya, jangan larut dengan dunia, jangan tergoda dengan dunia, tetapi kita mau melakukan ya sesuatu yang baik dan benar, yang menyenangkan hati Allah. Sebab tinggal sedikit waktu lagi Dia akan datang. Dia raja di atas segala raja. Dialah Tuhan. Jangan mengundurkan diri. Dan firman Tuhan katakan, betul, orang percaya, orang yang sudah lahir baru, dia tidak akan mengundurkan diri. Bagaimana ketika ada tantangan, ada pergumulan, ada penganiayaan, kita siap menghadapinya. Ya, kita siap masuk di dalam. Sekalipun kematian yang akan terjadi itu secara fisik, Tuhan pernah berkata orang-orang bisa membunuh, ya, tetapi mengenai kehidupan yang kekal, itu kuasa Allah, milik Allah, dan Dia berikan kepada kita yang percaya kepadanya. Jadi bisa kita kehilangan ya nyawa kita karena ya kita bisa mati dibunuh, tetapi ya hidup yang kekal Tuhan yang memberikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari jangan mengundurkan diri, jangan menjauh dari persekutuan, jangan tinggalkan Tuhan, ya, tetapi bersemangatlah ya menghadap Allah dalam kekudusan, sebab Dia adalah Allah yang kudus dan kita sudah dikuduskan oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib, dan kita dilayakkan di hadapannya. Ini masa-masa yang harus kita gunakan untuk berkarya, melayani Dia, giat melayani, giat beribadah, menasehati seorang dengan yang lain, ya, menggumuli persoalan-persoalan yang ada saat ini, secara khusus jiwa-jiwa yang masih tersesat, yang masih hidup di dalam kegelapan. Ini tugas kita. Bukankah itu yang Tuhan berikan kepada kita? Pergi dan menghasilkan buah. Ini kita pegang. Hari Tuhan sudah dekat. Ya, kita dalam penantian saat ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ya meneguhkan iman percaya kita. Jangan mundur, jangan melepaskan ya keyakinan kita, ya, jangan mundur dari ibadah, ya, tapi giatlah melayani Tuhan, giatlah beribadah kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita percaya Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Ketika kita datang kepada Dia, Dia tidak pernah menolak kita. Ya, Dia peduli kepada kita, dan kita mau membawa segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian.